Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan bagi jemaat HKBP Keramat Jati, buat Amang Inang dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah dari HKBP Keramat Jati, ibadah sore hari ini, yang melalui live streaming, kami ucapkan juga selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai kebaktian sore hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang kudus. Nyanyikanlah dengan gembira kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Marilah kita memuji Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan telah memberikan kita hidup yang baru. Siapakah manusia sehingga ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari jerat kematian? Tetapi hanya melalui Anak Tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, marilah kita rendahkan hati kita di hadapan-Nya, memuji Dia Sang Penyelamat kita, yang telah mengaruniakan kepada kita anugerah dan kasih karunia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis,
agar mereka terlepas dari percobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis pada hari ini diambil dari Roma 10 ayat 10 sampai 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1, kita bangkit berdiri. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan
agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, yaitu tertulis dalam Ester 9. Kita mulai dari ayat 15 sampai ayat 19. Kita membaca secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah si Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka
Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438. Kita nyanyikan ayat 3 dan ayat 4. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada Minggu sore ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 3 Oktober 2021. 1. Nama Minggu dan topik Minggu. Nama Minggu tanggal 3 Oktober 2021 adalah Minggu ke-18 setelah Trinitatis
dengan topik minggu Haluaon Sian Debata, keselamatan dari Tuhan. 2. Roster pemandu lagu Partangyangan Wek dapat kita baca di Warta Jemaat. 3. Jadwal petugas gotong royong dan penyiapan bunga altar dapat kita baca di Warta Jemaat. 4. Berita anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Diler Marbun, Ibu E. Borumunte dari Wik Condet Batu Ampar. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 5. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pada kebaktian pukul 9 WIB telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus putra-putri anggota jemaat HKBP Kramat Jati sebanyak 8 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Tuhan Yesus memberkati. 6. Peneguhan CD tahun ajaran 2020 dan 2021. Sehubungan dengan pembelajaran CD tahun ajaran 2020-2021 telah selesai, maka gereja akan melaksanakan peneguhan CD tahun ajaran 2020-2021 diberitahukan kepada seluruh pelajar CD dan orang tua. Rangkaian jadwal pelaksanaan peneguhan CD akan dilaksanakan sebagai berikut. 1. Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 14 WIB, ujian tulisan. 2. Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10 WIB, ujian lisan, anak CD didampingi dengan orang tua. 3. Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 14 WIB, pengumuman kelulusan CD. 4. Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 17 WIB, ibadah pengutusan dan inaugurasi bersama dengan orang tua. 5. Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 14 WIB, General Repetition atau GR. 6. Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 11 WIB, ibadah peneguhan CD. Keterangan, peserta CD yang mengikuti ujian berjumlah 60 orang. 7. Peneguhan CD khusus. Hari ini tanggal 3 Oktober 2021 pada kebaktian pukul 17 WIB, gereja merencanakan peneguhan CD khusus kepada 1. Febi Seli Patricia Febianka Boru Panggabean dari Wik Makassar 2. 2. Febe Devi Clara Sari Boru Panggabean dari Wik Makassar 2. Tuhan Yesus memberkati. 8 anggota jemaat baru. Hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Maju Lotar Mateus Sihombing, Ibu Neril Anggreni Boru Sitorus yang datang dari HKBP Pondok Timur Indah, Resort Pondok Timur Indah, Distrik 19 Bekasi. Alamat Jalan Gang Sensus 4, Bidara Cina, RT 005, RW 14, nomor 9, Jakarta Timur. Dengan Wik Cawang, semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 2. Mulai hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Ruben Ferdinand Lumban Tobing, Ibu Mary Natalia Boru Simbolon yang baru berkeluarga. Alamat
Jalan Dato Tonggara 4 RT 03 RW 11 nomor 49 Kramat Jati, Jakarta Timur, WEK Kramat Jati 1. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 9. Pemberitahuan kedua. 1. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Indra Christian Siahaan, anak dari Bapak Bintangur Siahaan, Ibu Resmin Boru Manulang, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Condet Batu Ampar, dengan tunangannya Santi Nurhayati Boru Silaban, putri dari Bapak Sabar Minanti Silaban, Ibu Tinen Nur Cahaya Boru Napitupulu, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Parserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. 2. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Andre William Sihombing, anak dari Bapak Eson Sihombing almarhum, Ibu Esther Boru Sitompul, Jemaat AKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Balai Kambang. Dengan tunangannya Lilis Veronica Boru Ambarita, putri dari Bapak Kardin Ambarita almarhum, Ibu Mulyani Boru Sirait, Jemaat HKBP, Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Bekasi Timur 9 nomor 6 Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. 3. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Boy Hamonangan Sibarani SH, anak dari Bapak R. Sibarani SH almarhum, Ibu Elverina Boru Pangaribuan, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Parserahan, dengan tunangannya Ruth Yeni Febrianti Kudardiri SH, putri dari Bapak Insinyur SK Kudadiri almarhum, Ibu T. Boru Siahaan, Jemaat HKBP Pardomuan Resort Medan Selatan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. 10. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara David Anggiat Siahaan, anak dari Bapak Herdin Siahaan almarhum, Ibu Rebeka Boru Simatupang, Jemaat HKBP Kedaton Resort Kedaton Distrik 32 Lampung. Dengan tunangannya Putri Anendita Yunita Boru Sitanggang, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Rambutan 2, putri dari Bapak Marolop Kasitanggang, Ibu Perliana Agnes Boru Sigero. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 WIB di HKBP Kedaton, Resort Kedaton Distrik 32 Lampung. Tuhan Yesus memberkati. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Andreas Julianus Siahaan, anak dari Bapak Sintua Aman Siahaan, Ibu Tiramin Boru Siagian, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Tengah. Dengan tunangannya Susi Ferawati Boru Sinaga, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Tengah. Putri dari Bapak Anton Sinaga, Ibu Masni Boru Turnip. Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati.
Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Marturia, Seminar Pastoral Seksi Sending. Gereja melalui Dewan Marturia melakukan seminar pastoral dengan judul Pelayanan Pastoral, Saling Memperhatikan dan Membawa Kabar Baik di Masa Pandemi COVID-19 pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pukul 10 WIB dilakukan dengan via online Zoom dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati dan on-site di gedung gereja dengan kapasitas 50 orang yang diikuti oleh majelis dan jemaat dalam rangka ulang tahun HKBP 160 tahun. Seminar dibawakan oleh Pendeta Dr. Anaf CH Vera Boru Pangadibuan. Kegiatan-kegiatan di gereja dapat kita baca di Warta Jemaat. Pemberitahuan dan ajakan tentang protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. Rangkaian acara perayaan ulang tahun gereja yang ke-57 tahun dan Pesta Gotilon dapat kita baca di Warta Jemaat. 4. Rencana program kerja tahun 2022. Penyusunan program kerja tahun anggaran 2022 diketuai oleh MPA, maka dihimbau semua Dewan Seksi MPA, penata layanan supaya menyusun program kerja masing-masing. Adapun tema tahun 2022 adalah kesehatan. Dalam penyusunan program kerja tahun 2022 supaya efisien, ekonomis, dan efektif, 3E. Rencana jadwal kerja penyusunan anggaran dan pembahasan sebagai berikut. 1. Penyusunan program kerja masing-masing dewan atau seksi mulai tanggal 3 sampai 31 Oktober 2021. 2. Pembahasan anggaran rapat Parhalado Resort tanggal 30 November 2021. 3. Pembahasan rapat Parhalado tanggal 14 sampai 15 Desember 2021. 4. Pembahasan rapat Huria tanggal 28 Desember 2021. 5. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado di hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 dilaksanakan di HKBP Gedong masuk jam 18.30 WIB sekaligus penghiburan kepada keluarga Sintua YP Sitorus. 6. Undangan. Gereja menerima undangan dari Distrik 8 DKI Jakarta dalam rangka mensyukuri 160 tahun yang akan diikuti seluruh full-timer. Hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, jam 16.30 di Sopo Merfikir HKBP. 7. Rapat Pendeta Hatopan. Rapat Pendeta Hatopan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021 akan dilaksanakan secara semi virtual khusus DKI Jakarta. 8. Warta Mutasi. Direncanakan akan diadakan mutasi Bibelfro Silvana T. Boru Hutauruk sesuai SK Eporus HKBP SK nomor 94 garing BIF garing SK garing 07 garing 2021 tanggal 27 Juli 2021 Bibelfro Silvana T. Boru Hutauruk menjadi Bibelfro HKBP Resort Simpang Semadam Distrik 12 Tanah Alatas. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. 9. Persembahan kasih. Direncanakan gereja untuk pemberkatan keluarga LAP Hutabea Inang Bibelfro Silvana Boru Hutauruk pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 ke HKBP Resort Simpang Semadam Distrik 12 Tanah Alas
Untuk itu, kita akan memberikan ucapan syukur dari kita anggota jemaat yang ada di WIK masing-masing atas pelayanan di HKBP Kramat Jati. Adapun penyampaian dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, pukul 13 WIB di Ruang Serbaguna. 10. Acara pemberangkatan Parborhaton Bibelfro Silvana T. Boru Tahuruk, Minggu yang akan datang tanggal 10 Oktober 2021, pukul 13 WIB, gereja kita akan melaksanakan acara pemberangkatan atau Parborhaton Inang Bibelfro Silvana T. Boru Tahuruk ke HKBP Resort Simpang Semadam, Distrik 12 Tanah Alas. Sehubungan dengan itu, 1. Acara ibadah Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 11.30 WIB dilaksanakan ibadah secara on-site dan secara live streaming yang akan diikuti oleh 1. Seluruh full-timer, 2. Seluruh ketua dewan, 3. Mewakili MPA dan Perhalado ialah Situa HD Sirait, 4. Mewakili ruas dari WIK Tengah, 6. Mewakili Perhalado Resort, 7. Jemaat HKBP Kramat Jati. Yang mandok hatta dalam ibadah, 1. Keluarga LAP Hutapea Inang Bibelfro Silvana T. Boru Tahuruk, 2. Mewakili ruas dari WIK Tengah, 3. Mewakili Parhalado Saresot, mewakili Preses. 2. Setelah kebaktian pukul 11.30 WIB, akan dilanjutkan acara Ramatama pukul 13 WIB yang dilakukan secara tatap muka oleh seluruh perwakilan jemaat dan Parhalado. Adapun susunan acara Ramatama adalah sebagai berikut. A. Bernyanyi, B. Doa pembukaan, C. Mandok hatta. 1. Perwakilan pengurus WIK, 1 orang diwakili WIK Makassar 2. 2. Perwakilan pengurus SIDI. 3. Perwakilan Pengumuman Kor Ama Arbab 1 orang. 4. Kor Ina diwakili oleh Kor Pengumuman Ina. 5. Perwakilan multimedia 1 orang. 6. Perwakilan tim COVID 1 orang. 7. Perwakilan panitia pembangunan 1 orang. 8. Ketua Dewan Koinonia dan 1 mewakili semua seksi. 9. Ketua Dewan Marturia dan 1 mewakili semua seksi. 10. Ketua Dewan Diakonia dan 1 mewakili semua seksi. 11. Perwakilan dari HKBP Gedong. 12. Perwakilan MPA Perhalado 1 orang. 13. Mandok hatta keluarga LAP Hutapea Inang Bibelfro Silvana T. Boru Tahuruk. 4. Bernyanyi dan doa penutup. Melalui warta ini kami mengundang seluruh perwakilan jemaat untuk menghadiri acara pemberangkatan keluarga LAP Hutapea Inang Bibelfro Silvana T. Boru Tahuruk. 12. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B, dan 2, 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah. Dan persembahan kedua ke dana pensiun HKBP 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pakai di kemudian hari. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan seterusnya, kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan kedua. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Menyokong orang tua dan orang yang lemah, memimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantal perhentian di jam kematian. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Saya menyapa juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Ibadah pada Minggu sore hari ini pukul 17 dari rumah masing-masing
atau berhenti sejenak di suatu tempat, atau juga ada yang mengikuti dari rumah sakit sekalipun, selamat mengikuti ibadah, kiranya tetap di dalam sukacita bersama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang hadir di gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming, mari kita membuka Alkitab kita mempersiapkan hati dan pikiran, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Tertulis di dalam surat Ibrani pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya membacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang anak yang mendapatkan hadiah yang begitu istimewa dari orang tuanya. Anak ini mendapatkan sebuah arloji atau jam tangan dengan brand yang cukup terkenal dan harganya yang cukup mahal. Mungkin anak muda-mudi di sini suka sekali dengan brand yang mahal ya, pasti tahulah. Orang tuanya ini memberikan kepada anaknya dengan begitu senang. Lalu ada pesannya kepada anak ini, anakku, terima hadiah ini karena hadiah ini sangat berharga dan kami memberikannya untukmu. Kami minta jagalah jam tangan ini dengan baik. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudari, jam tangan yang diberikan oleh orang tuanya dengan harga yang cukup mahal tersebut justru tidak dijaga dengan baik. Dalam prakteknya anak ini menyimpannya dengan sembarangan, dengan teledor. Dia tidak menjaga hadiah yang diberikan oleh orang tuanya ini dengan baik. Ditaruh atau disimpan dengan sembarangan dan tidak dirawatnya. Sampai suatu ketika ayahnya merasa sedih karena menemukan jam tangan yang begitu berharga bagi mereka, yang dikumpulkan dengan nilai-nilai rupiah yang terkumpul hari demi hari supaya bisa membelinya. Hati ayahnya menjadi sedih karena menemukan jam tangan itu sudah rusak di keranjang sampah dengan keadaan yang berkarat, rusak dan kotor. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak mendapatkan hadiah yang begitu istimewa baginya, tetapi dia tidak menjaganya dengan baik. Alegoris ini bisa kita pakai dengan sebuah keselamatan yang menjadi hadiah bagi setiap orang. Sesungguhnya saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua adalah orang-orang yang mendapatkan hadiah yang begitu berharga, yaitu apa? Keselamatan. Dan nilai keselamatan melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Tidak terbeli oleh apapun, hanya oleh karena darah Yesus. Nominal deposito kita sebesar apapun tidak mampu mendapatkan keselamatan yang Tuhan hadiahkan bagi setiap orang percaya.
Tetapi dalam prakteknya kita sering menyia-nyiakan keselamatan ini. Kita akan evaluasi melalui khotbah hari ini. Apakah aku seperti anak itu yang menyia-nyiakan hadiah yang mahal itu? Padahal keselamatan Tuhan sudah diberikan padaku. Sampai usiaku sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Apakah kita memelihara dengan baik hadiah itu, keselamatan itu, saudara-saudari? Pada masa itu, jemaat-jemaat diberikan kepada orang-orang Ibrani karena mereka tidak menjaga baik keselamatan. Mereka hanyut oleh lingkungan, mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga firman ini dituliskan, diingatkan juga kepada kita pada saat ini. Cerita di atas menjadi gambaran sikap orang yang menyia-nyiakan anugerah Allah. Keselamatan yang kita terima seringkali ternyata disia-siakan oleh setiap orang. Padahal keselamatan itu sangat besar nilainya. Saudara-saudari sadarkah bahwa kita ini menerima keselamatan yang besar? Kenapa keselamatan itu besar? Karena dosa sebesar apapun yang saudara-saudari lakukan diampuni. Amin. Dan bukankah itu besar? Sangat besar. Dosa apa yang kau lakukan kemarin? Seminggu yang lalu? 1 tahun yang lalu? Apa dosa yang paling besar yang pernah saudara-saudari lakukan? Pergaulan bebas, pikiran-pikiran yang jahat, membenci, alkohol, narkoba. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Tuhan katakan melalui firman hari ini, keselamatan kita terima. Tetapi jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Bagaimanakah caranya supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan itu? Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita hari ini mau belajar bagaimanakah supaya saya menjadi orang Kristen yang tidak mau menyia-nyiakan hadiah itu, keselamatan yang besar yang Tuhan berikan itu, yang selalu mengampuniku setiap saat. Yang pertama di dalam khotbah hari ini mengatakan, saudara-saudari, ayat yang pertama. Karena itu, saya bacakan, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Supaya jangan hanyut di bawah arus. Yang pertama, ciri orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan adalah dia memperhatikan dengan teliti firman yang didengarnya, dengan cermat, dan dia tidak hanyut oleh lingkungannya. Teliti dalam bahasa Yunaninya adalah proseho, yang artinya to watch out, beware, to pay attention. Memperhatikan, mencermati, menghayati firman yang didengar. Ini orang yang menjaga keselamatan, yang mau menerima keselamatan. Dia kalau dengar firman itu didengar dengan baik, dicermati, dihayati, dilakukan. Saya mau tanya, apakah kita mencermati firman yang kita dengar ini? Apalagi minggu yang lalu, ada yang ingat dari mana teksnya? Tidak ada? Minggu yang lalu, ada yang ingat dari mana khotbah? Saya tanya Sintua sama Enang Sintua gimana ya? Boleh lah ya. Ada yang ingat di ruangan ini? Tidak ada. Berarti kita masih menyia-nyiakan keselamatan. Dikatakan perhatikan dengan teliti. Beware, to pay attention. Berikan perhatianmu kalau firman sedang diberitakan. Jangan main handphone. Wah, langsung yang main handphone disimpan handphonenya. Tuh katanya. Memperhatikan, fokus. Kalau rumus fisika yang begitu rumit, kita bisa ingat firman Tuhan. Kenapa tidak kita cermati supaya kita ingat? Minggu yang lalu itu tentang surat Filemon. Paulus kepada Filemon yang minta supaya Onesimus dibebaskan, benar? Ada yang kebaktian minggu lalu? Ingat cerita ini? Hidup sebagai keluarga Allah,
supaya Filemon mengampuni Onesimus yang berhutang kepadanya. Tapi sayang sekali tidak ada satupun di ruangan ini. Mungkin ada sih ya, tapi mungkin malu-malu menyampaikan. Tetapi kalau kita ternyata, oh saya datang, kok saya tidak ingat ya? Mari saudara-saudari. Maka firman ini mengajak, cermati firman Tuhan. Berikan perhatianmu, to pay attention. Berikan fokusmu. Jangan berikan perhatianmu kepada hanya kekasihmu saja. Ya, lagi dengar firman, truing, masuk notif dari pacarnya kan? Langsung cepat direspon. Karena fokusnya bukan kepada firman. Itu yang sering mengganggu kita. Setiap apa yang kita dengar harus dengan cermat kita perhatikan, terfokus, jangan asal dengar. Yang penting khotbah ya, bagus, duduk, nanti jam berapa pulang ya? Langsung WA, ya siap-siap ya kita makan di nasi goreng gila. Nasi goreng gila menanti guys katanya, di grup. Oke guys katanya, padahal lagi dengar khotbah itu. Habis itu kita kemana guys? Di tempatku namanya ini guys. Jadi seringkali kita tidak fokus dan cermat. Dan ini salah satu ciri orang menyia-nyiakan keselamatan. Seperti anak yang menerima arloji mahal itu, tapi tidak dirawat dengan baik. Sekarang kalau kita masih seperti itu, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, saudara-saudari, dikatakan pada ayat pertama, kalau kita memperhatikan apa yang kita dengar agar setiap orang jangan hanyut di bawah arus. Pada ayat pertama bagian B, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena ternyata faktanya kehidupan kita ini sering membuat orang-orang hanyut. Terlalu asik dengan dunianya, dia melupakan Tuhan. Belajarlah seperti ikan di laut. Pernah melihat ikan di laut? Menurut saya ini sangat menarik. Mereka menetas, bertumbuh, dan besar, berenang-renang, dan berkembang biak di dalam air laut yang asin. Tapi hebatnya daging mereka tidak menjadi asin. Justru kita dapat menikmatinya sebagai hidangan yang sehat dan lezat. Begitulah lingkungan tidak mempengaruhi ikan. Sehingga dagingnya tetap baik. Walaupun air laut itu asin, tetapi ikan itu tidak menjadi asin toh? Tidak. Lingkungan tidak mempengaruhi. Memang secara biologis ada semacam filterisasi dalam organ seekor ikan. Tetapi kita anggaplah filterisasi itu adalah firman Tuhan. Jadi seburuk apapun lingkunganmu, engkau tidak boleh menjadi buruk juga. Jangan ikut-ikutan menjadi asin. Karena teman-temannya suka begadang, main game online. Sampai ribut itu suka tengah malam. Main HP dia kan. Terus ada percakapannya kalau tidak salah kan. Ketawa-ketawa sendiri. Bisa hang itu apanya ya, brainnya. Hanya itu terus ditonton. Ada yang seperti itu, kontrol waktunya. Saudara-saudari, kita belajar untuk tidak hanyut pada lingkungan. Kalau di lingkungan sekitar kita tidak baik, jangan ikut menjadi tidak baik. Kalau di lingkungan kita suka julid, jangan ikut menjadi julid. Jangan dikompor-kompori ya, supaya semakin panas julidnya. Tapi redam. Jangan hanyut. Ini yang pertama. Orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan, dia mendengar firman Tuhan dengan baik dan tidak mau hanyut dengan lingkungan. Yang kedua, seperti apakah orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan itu? Yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini pada ayat kedua secara umum dan secara jelas kesimpulannya adalah mengatakan supaya kita percaya kepada firman dan mau mendengarkan firman. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku dan seterusnya. Artinya yang kedua mengajak kita saudara-saudari supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan. Percayalah pada firman dan mau mendengarkan firman. Sekarang saya mau bertanya, bagaimanakah kita mendengar firman Tuhan? Sungguh-sungguhkah
Mendengar masuk kanan keluar kiri kah? Itu masih mending ya, ada yang tinggal. Masuk kanan, keluar kanan. Nah, itu lebih parah. Bagaimana kita mendengar firman? Ada yang bosan mendengar firman Tuhan? Lama sekali nang pendeta. Udah jam berapa ini nang? Katanya kan. Nah, kakinya yang sudah gelisah-gelisah di bawah itu, udah mau pulang itu. Coba dicek kanan kirinya. Ada yang suka gelisah dengar firman Tuhan. Amin, amin. Dalam hatinya kan. Yang ketiga kata pendeta kan. Wah, ini yang terakhir. Amin, amin. Wah, enggak amin, amin. Nah, jadi itu yang dicermati. Itu yang didengar, diamati setiap saat ketika pendetanya sedang berkata-kata. Yang kedua mau mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Ingat, jangan menyepelekan firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam bahasa Indonesia kata mendengar mungkin tidak terlalu jelas, tapi kalau dalam King James Version, dalam Alkitab bahasa Inggris di sana jelas. To hear atau to listen. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya fisik kita ini, tetapi hati kita. Tidak cukup hanya seperti sound atau voice-nya, suaranya bukan. Tetapi mendengar suara dengan menyimak apa yang dikatakan. Kita setiap hari membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan tidak hanya menuntut kita mendengar saja, tapi menaatinya. Yang kedua saudara-saudari, kalau kita mau menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan, percayailah firman Tuhan dan rajinlah mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Bagaimanakah kehidupan saudara-saudari setiap hari? Apakah membaca firman setiap hari? Apakah saudara-saudari selalu mengawali hari dengan membaca firman Tuhan? Sudah berapa orangkah di sini yang selesai membaca Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru? Pernahkah kita menyesal sampai usia sekian tidak selesai membaca firman Tuhan? Itu sama juga kita menyia-nyiakan keselamatan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sepulang dari tempat ini, berapapun usia kita, yang muda, yang tua, biarlah kita ini semakin rajin mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengamatinya, mencermatinya. Jangan kalau ujian di sekolah ya, muda-mudi, begitu luar biasa ini dihafal-hafal. Kalau ada di sini pelajar CD tadi baru selesai ujian tulis. 1 minggu itu komat kami terus mulutnya menghafal. Prosea, patik, dan seterusnya. Sungguh-sungguh sekali belajarnya. Setelah itu, ya mudah-mudahan tetap dihayati dan dicermati. Ini menjadi koreksi bagi kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan? Bagaimana kehidupan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari? Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak mungkin kita bertahan ketika kita mengalami segala sesuatu yang pelik dalam hidup ini kalau kita tidak rajin baca firman Tuhan. Hari ini, sepulang dari tempat ini, berkomitmenlah untuk rajin membaca firman Tuhan setiap hari dan mendengar dan menaatinya. Yang ketiga, di dalam firman hari ini, orang yang tidak menyia-nyiakan firman Tuhan adalah juga orang yang sungguh-sungguh mau taat, mau mendengar, mau melakukan, mau untuk sungguh-sungguh menghayati, artinya tidak membiarkan keselamatannya, tidak membiarkan kemenangannya atau hadiahnya itu sendiri dilewatkan, dibiarkan. Ibadah, ya ibadah saja, bukan demikian. Kalau ironisnya kita mendengar khotbah mungkin tidak lebih dari 30 menit. Tapi kenapa? Masih banyak saja ini jemaat yang gatal sekali tangannya pegang handphone. Membuka TikTok mungkin ya, atau WA, atau Twitter, Instagram. 30 menit tidak lebih saudara-saudari. Tapi kalau kita berdoa, kapanpun Tuhan selalu dengar doa kita. Tapi kenapa ketika Tuhan bicara kita tidak mau mendengar Tuhan? Kenapa ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya kita sibuk dengan kesibukan kita? Setiap kapanpun kita punya masalah kita datang pada Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang nanti dulu, saya sedang sibuk bikin konten. Saya sedang sibuk bikin status. Tuhan selalu dengar doa kita. Jadi berikan waktu sungguh-sungguh
dihayati, dilakukan. Itu adalah poin yang sangat penting ayat 2 dan 3 ini. Jangan menyia-nyiakan. Sungguh-sungguh dimengerti firman Tuhan itu. Paling tidak ada sebuah dasar bahwa saya harus mendengar firman Tuhan. Saya harus melakukannya. Saya jadi teringat kalau di semua media sosial sekarang yang sering trending topik, apalagi di Netflix ya. Saya kalau minta episode kesekian dari film Squid Game, mungkin pada tahu ya. Ada di sini yang tahu film yang sedang viral itu? Dan lagunya selalu terngiang-ngiang di semua media sosial. Boneka-boneka itu yang seperti main petak umpet. Kalian mungkin, saudara-saudari mungkin sudah hafal itu ya lagunya. Munggua koci petot somida dor. Ada yang hafal? Dicari tahu itu semua. Episode kesekian, kenapa kakek itu menolak ya? Padahal dia suhunya. Semua diperhatikan, dicermati. Saya minta pasti hafal, coba terangkan episode ke-1. Nah itu, seperti itulah mencermati Netflix, saudara. Cermatilah firman Tuhan, lebih daripada Netflix kita. Setuju? Jangan katakan tidak menarik. Firman Tuhan ini menarik sepanjang abad. Bestseller ini. Firman Tuhan ini bestseller dari sepanjang abad. Dan yang terakhir, orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan adalah ayat 4. Dia selalu memohon penyertaan Roh Kudus. Orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan adalah orang yang selalu memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidupnya. Mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus, saudara-saudari? Karena hanya oleh Roh Kudus tanda-tanda, mukjizat, kekuatan, karunia terjadi bagi kita. Adakah saudara-saudari yang sedang dililit masalah saat ini? Tidak dapat pekerjaan? Atau sedang galau karena sesuatu hal? Persoalan ekonomi, Bapak Ibu? Pemuda-pemudi persoalan apa? Percintaan? Persoalan sekolah? Ada di sini yang datang membawa segudang masalah? Tahukah saudara, kekuatan kita bukan karena pikiran, tapi ketika kita memohon pimpinan Roh Kudus, setiap orang mendapatkan kekuatan, the power of spirit. Hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita memulai hari kita dengan doa, menerapkan firman Tuhan setiap hari, itu adalah orang yang meminta Roh Kudus memimpin hidupnya. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Ia akan berkarya di dalam kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Jangan pernah katakan, aku tidak mampu menjalani persoalan ini, aku sudah tidak tahan lagi menjalani ini, aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Itu sebabnya banyak sekali orang-orang yang jatuh pada frustasi dan stres karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi hari ini saudara-saudari, Bapak Ibu, siapapun Anda yang memiliki masalah, yang datang dan duduk di tempat ini karena bebanmu terlalu berat, mintalah pimpinan daripada Roh Kudus. Dia mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Hanya Roh Kuduslah yang mampu memberikan kita kekuatan. Tuhan memang terangkat ke surga, tapi Dia memberi Roh-Nya kepada kita. Dan Roh itu yang memberikan kita kekuatan. Hari ini hatimu yang terluka, jiwamu yang terbeban, masalah kita yang banyak, berikan kepada Tuhan. Atau banyak pemuda-pemudi di sini yang hatinya sedang terluka, berikan lukamu pada Tuhan. Tuhan akan sembuhkan lukamu. Bapak Ibu yang memiliki kepelikan di rumah tangga, berikan kepelikanmu kepada Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Siapapun yang kita sedang berputus asa, ada konselor yang paling hebat, penasehat ajaib, yaitu Roh Kudus. Persoalannya kita tidak minta Roh itu memimpin hati kita. Hari ini bila kita sedang dalam kepenatan atau kita seperti sedang tersesat di hutan permasalahan hidup yang berat, tidak mengerti akan berakhir di mana. Ada banyak kekalutan dan ketakutan dan ketidakpastian yang saudara-saudari rasakan.
siapapun di sini, berhentilah sejenak. Luangkan waktumu untuk mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus. Jangan sia-siakan waktu bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu sibuk dengan kesibukan kita. Saudara-saudari selalu sediakan waktu untuk bersaat teduh, berdoa pada Tuhan. Jangan hanya kita yang bicara terus pada Tuhan, tapi tenanglah, itu yang disebut dengan meditasi. Cobalah setiap orang mengambil saat meditasi. Jadi kita tidak bicara, tapi kita hanya diam. Maka setiap pergumulan yang saudara hadapi dapat menjadi ringan karena Roh yang bekerja, bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tahu bahwa kita mungkin sering mengabaikan atau menyia-nyiakan, tapi kita tidak sadar. Tetapi saat ini biarlah setiap kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini. Sepulang dari tempat ini kita mengalami pertobatan, dan jangan pernah merasa bahwa firman Tuhan itu tidak penting bagi kita, karena firman Tuhan adalah segalanya bagi kita. Keselamatan telah kita terima, maka terimalah itu, hadiah yang teristimewa itu, dan biarlah kita akan menjadi pewaris kerajaan Allah ketika Tuhan datang kelak menjemput kita. Sebesar apapun persoalan saudara-saudari, firman Tuhan berkata, mohonlah pimpinan Roh Kudus, maka Ia akan menguatkan kita. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi pada halaman yang ke-6. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Saya boleh minta iringan oleh pemusik untuk menyanyikan Kidung Jemaat 438, dan kita akan tutup khotbah ini. Saudara-saudari, silakan pulang nanti dari tempat ini dengan beban yang ringan, dan Tuhan akan menuntun kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita hanya akan nyanyikan ayat yang kedua, dibantu oleh singer. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, membawa segala kekurangan kami, segala beban kami ke hadapan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, betapa seringnya kami menyia-nyiakan keselamatan, hadiah yang teristimewa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dengan tindakan, perilaku, dan perkataan kami. Atau kami menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan karena kami terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan pendidikan, dengan keluarga kami. Tetapi hari ini Tuhan, hati kami dibaharui oleh firman-Mu, agar kami senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, mendengar firman Tuhan setiap hari, dan bahkan kami melakukan firman-Mu sebagai wujud kami tidak menyia-nyiakan keselamatan, hadiah terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini di tempat ini, kami bersama berseru dan berdoa kepada Tuhan, kasihanilah kami,
atas segala kekurangan kami jika kami melalaikan keselamatan yang kami terima. Biarlah Tuhan menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir saat ini, yang memiliki banyak beban dan pergumulan, yang hadir dan duduk di tempat ini dengan luka hati dan juga perasaan mereka. Tuhan, balutlah hati mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman ini menguatkan setiap hati yang hancur, agar ketika pulang mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, mendoakan jemaat-Mu yang tidak dapat hadir karena mereka sakit terbaring di rumahnya masing-masing dan juga di rumah sakit. Kami mendoakan mereka semua, Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Sintua LRR Boru Sormin, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Kukuk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nainggolan Boru Turnip, Amang Besi Barani, Nyonya El Siregar Boru Silalahi, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Panjaitan, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Maria Valentina Boru Siringoringo, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua F Aritonang, M Marbun, C Tambunan, RES Pardede, Nyonya Panggabean Boru Huta Galung, Nyonya Gultom Boru Tabunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, TN Sitorus, BMP Marpau, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya B Simanjuntak Boru Sinaga, Eva Boru Sitincak. Dan juga jemaat-Mu yang sakit dirawat di rumah sakit, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya RB Sirait Boru Lumban Tobing. Tuhan, kasihanilah mereka semua yang sedang dalam perawatan di rumah mereka atau yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Biarlah Engkau memberkati setiap obat, makanan dan minuman yang mereka makan menjadi jalan Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Jemaat-Mu yang dirawat di rumah oleh keluarganya, Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga yang merawat supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan setiap jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah boleh segera pulih. Demikian juga yang dirawat di rumah sakit melalui para perawat, dokter, para medis yang menangani jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit. Tuhan beri hikmat supaya menjadi jalan Tuhan juga memberi kesembuhan kepada mereka. Kasihanilah mereka Tuhan supaya boleh pulang dari rumah sakit berjumpa dengan keluarga mereka di dalam sukacita. Kami teringat juga kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dengan beban pergumulan yang dialami atau dari mulai sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina dan lansia. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Dan kami yang hadir pada saat ini di gereja ini atau yang mengikuti secara live streaming, biarlah juga Engkau memberkati kami. Dan setiap jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan beri penghiburan. Jemaat-Mu yang sedang kalut dan sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Inilah doa kami ya Tuhan Allah. Berkati juga seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu HKBP Keramat Jati, seluruh parhalado yang melayani, seluruh full timer yang melayani. Biarlah dengan kesatuan hati untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap program-program di gereja-Mu ini yang telah dibacakan, yang diwartakan. Biarlah menjadi program yang membawa sukacita bagi setiap jemaat. Ampunilah dosa yang kami lakukan ya Tuhan Allah, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388, dan kita menyampaikan persembahan untuk dana pensiun HKBP. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar.
dan bimbang, kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Jemaat yang dikasihi, pada minggu sore hari ini kita akan melaksanakan peneguhan sidi untuk 2 orang. Oleh karena itu, marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat yang pertama. Saudara yang akan menyaksikan iman berdiri di tempat. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui
apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tuamu dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jika demikian, jawablah, ya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika demikian, jawablah, ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jika demikian, jawablah, ya, saya bersedia. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat-Nya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan roh maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat maju ke depan. Firman Tuhan untuk Febe Seli Patricia Febianka Boru Panggabean, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan untuk Febe Devi Clara Sari Boru Panggabean,
Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa kita, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu, peliharalah mereka dalam Roh Kudus, teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, Jemaat bangkit berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara onsite di gereja ini dan jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga